jam laptop aja nggih. Nggih, jam laptop. Kita ikut jam laptop. Nah, ini sudah pas jamnya Pak Fuad. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khusus narasumber kita Dr. Fuad Amsari yang semoga senantiasa selalu dalam kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jumpa kembali dalam program wawasan kepemimpinan yang diadakan oleh Serikat Islam Politik. Nah, pada diskusi kita kali ini, kita akan mengambil topik menjaga marwah Islam dan umat Islam. Namun sebelum itu kita mulai, agar Allah ridha, agar dimudahkan di aktivitas yang mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal baik kita. Kita buka dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan nanti yang disampaikan oleh Pak Dr. Fuad Amsari, barangkali layak kita melakukan sedikit muhasabah atau bertanya pada diri kita sendiri dengan topik yang dilempar oleh Dr. Fuad Amsari. Jadi menjaga marwah Islam dan umat Islam. Tentu ketika kita bicara dalam konteks Islam itu tidak lepas dari dua hal. Jadi bicara Islam sebagai sebuah sistem nilai, sebuah tatanan nilai yang tentu itu tercermin dalam Al-Quran begitu. Dan dalam konteks itu saya pikir Allah sudah memberikan garansi bahwa Islam sebagai sebuah nilai, sebuah tatanan nilai atau sistem nilai itu akan dijaga hingga akhir zaman, dan itu kita tidak perlu meragukan itu. Nah, yang kedua, ketika kita bicara Islam, di samping kita bicara dalam tataran sistem nilai, kita juga akan berbicara Muslim, atau boleh dibilang bahwa pengikut dari ajaran nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya akan sangat menarik ketika kita bicara Muslim atau pengikut ajaran Islam itu sendiri. Gitu. Karena disinilah sesungguhnya dinamika dan problematika kehidupan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk menjadi bahan diskusi kita ke depan, begitu. Nah, agar nanti cukup panjang diskusi kita dan tanya jawab kita, saya pikir kita bisa langsung masuk ke Pak Dr. Fuad Amsari, begitu Pak Fuad, nggih? Nggih, monggo, nggih, silakan. Mungkin mudah-mudahan sebelum ada azan zuhur kita sudah akhiri forum kita ini, begitu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada kawan-kawan pejuang, kawan-kawan pendakwah di diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan Allah ridho. Waktu saya berikan sepenuhnya kepada Pak Fuad Amsari. Mudah-mudahan 30 menit selesai ya Pak Fuad, lalu kita bisa tanya jawab agar lebih panjang begitu.
Ya kalau lebih ya ditoleransi sebentar. Apa Jadwal tuh? Apa jadwal tuh? kita Apa? biasanya 1 jam itu Ah, untuk pemaparan, setengah jam untuk insya Allah ya, cukup. Iya. Ini manut saya ya. itu Monggo, nganyang monggo. ini. Apa tuh? Apa tuh? Saya khawatir ada kepanjangan nanti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para peserta webinar wacana kepemimpinan dari Syarikat Islam Politik yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah. Saya berharap kita ini minimal adalah sebagai Muslim bisa terus fokus belajar tentang Islam. Belajar tentang Islam. Dan belajar tentang Islam itu apalagi dalam kondisi yang sekarang, kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa Islam itu mengajarkan kepada umat manusia suatu yang utuh, yang lengkap dalam kehidupan kita untuk kebaikan umat manusia. Bukan hanya untuk kebaikan umat Islam, tapi juga untuk kebaikan umat manusia yang mau mengikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran dan percontohan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang disampaikan pada hari ini adalah menjaga marwah Islam. Menjaga marwah Islam dan marwah umat Islam. Dan ini menurut saya sebetulnya jawabannya itu hanya satu. Islam dan umat Islam itu akan terjaga kehormatannya apabila umat Islam khususnya mau menerapkan Islam secara benar. Itu kuncinya. Di dalam segala hal, dalam segala bentuk, dalam segala sistem. Itu kata kuncinya. Begitu kata kunci ini dilanggar, apakah sebagai pribadi, apakah sebagai kelompok, apakah sebagai suatu sistem yang besar diabaikan, maka pasti di sana ada tantangan atau gangguan dari kehormatan umat Islam. Bahkan agama Islam pun bisa katut dilecehkan orang. Ini kata kunci ini saya minta difahami bersama, dan ini menurut saya diungkapkan oleh MUI Jawa Timur. Jadi pada 5 hari yang atau mungkin ya 10 hari yang lalu ya, kira-kira minggu lalu lah, MUI itu mengadakan sebuah workshop MUI Jawa Timur di Surabaya yang judulnya itu sangat menarik, yaitu penguatan kapasitas ormas Islam terkait dengan isu-isu politik aktual. Jadi mengaitkan penguatan ormas Islam dikaitkan dengan isu-isu politik aktual. Dan kepada saya itu diminta fokusnya kepada menjaga marwah Islam dan umat Islam. Untuk forum itu saya sengaja membuat sebuah tulisan
yang saya sampaikan pada audiens, di samping nanti saya berikan juga poin-poin yang penjelasannya. Jadi itu akan yang saya sampaikan sekarang dengan cepat supaya audiens peserta bisa menangkap keseluruhan sisi dari permasalahan kehormatan Islam dan kehormatan umat Islam ini. Dikaitkan dengan pribadi, dikaitkan dengan ormas, dikaitkan dengan kepolitikan. Saya bacakan, ada beberapa item. Pertama, memahami makna dan lingkup ormas Islam. Kita harus memahami makna dan lingkup ormas Islam. Karena yang penyelenggaranya itu MUI. MUI itu adalah fokusnya koordinasi dari ormas-ormas Islam. Jadi ini adalah sesuatu yang spesifik. Dan mungkin sebagian kita, mungkin semua dari kita sedikit banyak masuk di dalam suatu ormas Islam. Saya ingin memberikan beberapa aspek yang supaya kita tidak salah menangkap apa itu sebetulnya ormas Islam. Jadi di dalam memahami makna dan lingkup ormas Islam itu, saya sampaikan, ormas Islam adalah penamaan kelompok Muslim yang orientasinya berprestasi dalam bidang sosial, bukan prestasi bidang politik, yang terlibat dalam persaingan perebutan kepemimpinan formal di negeri atau di suatu daerah. Itu lingkup dan makna ormas Islam. Kelompok Muslim di mana orang-orang bergabung untuk tujuan perjuangan penegakan ajaran Islam di dalam politik, itu disebut sebagai perjuangan syariat syiasi, disebut sebagai organisasi politik Islam atau partai Islam. Ini supaya difahami. Ya, ada clear cut area antara ormas sama politik. Bentuk ormas Islam itu bisa macam-macam. Bisa bentuknya perkumpulan, yayasan, LSM, paguyuban, yang sifatnya yang terakhir ini terbatas dan longgar. Tujuan spesifik suatu ormas Islam juga bisa variasi. Ya. Namun tetap orientasinya tadi kepada prestasi sosial. Apa misalnya? Mereka berkumpul karena ada kesamaan dalam aliran peribadatan ritual atau perilaku keagamaan tertentu. Kesamaan dalam suatu aspek amal sosial keislaman. Atau sebatas satu tujuan sosial Islam yang spesifik saja. Katakanlah seperti dakwah, zakat, wakaf, pendidikan, dan lain-lain. Bisa pula tujuan satu ormas Islam adalah gabungan dari berbagai macam aktivitas keislaman. Namun umumnya juga tetap warna yang khas, warna sosial. Menggemang ya. Coba ditutup itu. Jadi hostnya ini, nah bagus, host tolong dijaga ya supaya tidak menggema.
Halo, ya saya kira kita bisa teruskan. Jadi ditinjau dari berbagai orientasi aktivitas. Ini saya mau kita bisa mempunyai banyak sekali, tapi kuncinya yang besar itu ada beberapa. Misalnya NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, FPI, Al-Irsyad, Hidayatullah. Selain itu juga ada beberapa pondok pesantren yang organisasinya berbentuk yayasan seperti Gontor, Tebu Ireng, Sidogiri, Asem Bagus, Lasem. Ormas-ormas Islam tersebut secara ringkas untuk memberikan wawasan, untuk memberikan wacana kita dalam memahaminya. Misalnya nomor 1, Nahdlatul Ulama atau NU. Itu adalah suatu organisasi aktivitas ritual yang spesifik. Antara lain cara sholatnya, wiridannya, tahlilan, talqin, dan adanya jenjang sanad atau nasab terkait dengan pendidikan keislaman. Biasanya disebut sebagai gelar tertentu seperti wali dan macam-macam. Itu catatan saya untuk memahami sedikit banyak kekhasan dari Nahdlatul Ulama. Untuk Muhammadiyah, saya lihat ada ciri yang sedikit berbeda, yaitu misalnya dalam masalah ibadah mahdhah lebih berat dan lain-lain. Pembelajaran agama Islamnya fokus langsung kepada Al-Quran dan hadis tanpa melalui nasab guru. Kemudian banyak aktivitas sosialnya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama terkait dengan anak yatim. Ya, pendidikan Indonesia DDII umumnya fokus aktivitasnya kepada dakwah Islam ya, terutama daerah-daerah yang terpencil. FPI yang setahu saya selama ini memberi penekanan dakwanya untuk mengatasi kemungkaran. Hidayatullah fokus aktivitas keislamannya di kalangan keturunan Arab. Keempat organisasi tersebut memiliki bentuk peribadatan ritual yang bervariasi. Begitu pula pada aktivitas ritual dari yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan pondok pesantren. Saudara, itu kira-kira bagaimana yang makna dan lingkup organisasi massa atau ormas. Yang kedua, untuk mengkaitkan itu dengan politik seperti yang diminta pada workshop
menguatkan ormas di tengah isu politik aktual. Apa itu isu politik? Seperti yang disinggung di awal tadi, bahwa politik itu fokusnya pada kepemimpinan formal suatu negara dengan kebijakan publiknya untuk mengelola negara tersebut. Di dalam atau parpol berebut kepemimpinan formal negara dan kebijakan publik yang akan diterapkan sesuai dengan ideologi yang mereka anut, yang dianut oleh orpol atau oleh partai. Dalam pertarungan persaingan politik itulah kekuatan politik Islam atau partai politik sekuler, suatu pertarungan antara partai Islam dengan partai sekuler. Dalam pertarungan itu tentu akan berkembang banyak isu politik. Nah, itu bukan isu ormas, itu isu politik. Seperti misalnya bagaimana strategi apa yang akan diterapkan jika menang di dalam kepemimpinannya nanti. Pada suatu pertarungan politik di lapangan akan muncul banyak isu-isu politik, seperti isu bahwa si fulan itu mantan kriminal, anti NKRI, diktator, anti asing, dan lain-lain. Isu-isu politik di atas tidak masuk sebagai lingkup ranah aktivitas Islam. Jadi jangan sampai ormas, termasuk ormas Islam, masuk di dalam isu politik. Karena memang bukan arenanya. Gitu. Dalam pertarungan, di arena politik sering terjadi pertarungan antara pihak rezim yang sedang berkuasa dengan kekuatan politik yang menjadi oposisi. Ini suatu hal yang biasa terjadi. Dan di dalam pertarungan itu kita harus memahami ya bahwa misi agenda politik suatu rezim pemerintahan tidak otomatis pasti sejalan dengan kepentingan negara yang bersangkutan. Bisa saja tangan dengan kepentingan negara dan rakyat. Atau malah mendukung kepentingan asing. Bahkan tidak mustahil suatu rezim pemerintahan menjadi agen asing. Hal-hal tersebut tentu rumit sekali. Maka sekali lagi harapan partai politik Islam. Isu-isu politik dalam contoh tersebut bukan ranah dari ormas. Partisipasi ormas dalam hal politik adalah mengingatkan kekuatan politik yang sedang bertarung agar memihak kebenaran, laku zalim, tidak mengusung kemungkaran, kemaksiatan, dan mau selalu berbuat adil dalam melaksanakan kekuasaan yang sedang diembannya. Jadi itu sebetulnya demarkasi ormas
sikap ormas Islam terhadap isu politik yang sedang berkembang. Sebagai ormas termasuk bagian-bagian atau organ ormas. Apakah pemudanya, apakah muslimatnya, tidak seharusnya melibatkan diri dalam isu-isu. Saudara sekalian, saya ingin menekankan bahwa bagaimanapun sebagai pribadi setiap orang Islam itu sesuai dengan perintah Allah secara kafah atau utuh. Dan di dalam proses kewajiban yang kafah ini tentu bukan hanya masalah ibadah mahdhah yang personal atau akhlak baik yang personal atau bersedekah, beramal sosial yang personal. Namun di dalam kekafahan itu setiap muslim wajib menegakkan kebenaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Misi untuk mendukung partai Islam yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam dalam berbangsa dan bernegara. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk kebaikan dan kalau dikelola tanpa memperhatikan tuntunan pencipta alam semesta, pasti tatanan itu akan rusak. Dan Islam mempunyai itu tuntunan bagaimana mengelola suatu tatanan sosial plural untuk kebaikan tatanan itu. Nah, bagaimana kalau kumpulan orang-orang Islam yang berkumpul di dalam suatu ormas Islam pasti juga tidak boleh keluar dari kewajiban tersebut. Walau caranya perbedaan antara ormas Islam dengan ormas yang bukan Islam. Ormas Islam itu tetap wajib berwarna Islam. Memihak Islam, bukan warna non-Islam, bukan warna yang memusuhi Islam. Ormas Islam itu mengikuti akidah dan syariah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas akan menjadi kesalahan yang fatal akidah dan syar'i jika ormas Islam malah memihak dan menguatkan partai sekuler. Partai yang tidak bervisi Islam sama sekali. Saudara sekalian, dari tinjauan peran ideal ormas Islam yang diuraikan sebelumnya, maka jelas sekali ya yang sifat ormas Islamnya itu bervariasi tapi tetap berwarna Islam. Tidak layak ada pertikaian antar ormas Islam satu dengan lainnya. Masing-masing kan sudah punya ciri sendiri. NU punya, Muhammadiyah punya, Dewan Dakwah punya, Al-Irsyad punya, dan lain-lain itu punya.
Dan semuanya terikat oleh akidah dan akhlak Islam. Maka tidak boleh ada tabrakan antara ormas Islam. Karena itu sangatlah disesalkan, bahkan harus segera dihentikan oleh internal ormas Islam manapun, bila ada anggotanya sebagai pribadi atau kelompok, apalagi kalau mengatasnamakan bagian atau organ dari ormas Islam itu, yang lalu berbuat keliru, mencaci maki sesama warga ormas Islam lain, dengan tuduhan-tuduhan bernuansa politik, seperti radikal, intoleran, anti-NKRI, dan lain-lain. Apalagi jika ada kelompok yang mengatasnamakan bagian dari organ atau ormas Islam itu bertindak kemudian sangat berlebihan dengan memberikan ancaman-ancaman fisik, melarang ustadz atau ulama dari ormas Islam lain untuk datang ke suatu daerah yang merupakan bagian dari tanah air dan negeri orang itu sendiri, si ustadz itu sendiri, dengan tuduhan yang di luar kapasitas. Itulah saya bilang bagian dari marwah Islam. Maka bagaimana kalau ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu? Tatkala ada kejanggalan perilaku keliru dari anggota atau orang, menghentikannya secara proaktif dan tegas, sehingga tidak akan terulang hal-hal yang serupa, yang jelas akan merusak persatuan Islam. Pertikaian sama ormas Islam lah akan menguatkan lawan Islam atau musuh Islam. Ini harus disadari. Ini harus disadari. Dalam dunia politik, saudara, memang difahami, bahkan bisa melibatkan bentrok fisik terbatas. Tapi hal itu tidak pantas terjadi di ranah ormas, apalagi ormas Islam. Lingkup ormas tidak memungkinkan secara terbuka menjadi pendukung kekuatan politik. Dalam persaingan politik, termasuk antara kekuatan politik dari rezim atau dari pihak oposisi. Kecuali memang jika sesuatu ormas itu memang secara resmi, eksplisit menjadi anak organisasi dari politik tersebut. Selama dia tidak resmi menjadi kelompok atau anak organisasi partai politik, maka ormas pasti tidak bisa terbuka itu. Dan ini merupakan pol atau partai politik. Keberpihakan langsung itu harus betul-betul dijaga. Sangat disayangkan kalau ada ormas Islam
yang mempunyai keberpihakan apapun alasannya. Apakah ada janji-janji keduniaan, itu sangat bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Dan itu akan merusak. Pada kasus seperti itu, maka organisasi gabungan ormas Islam seperti MUI mesti harus memberikan koreksi dengan tegas. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa menguatkan ormas Islam di tengah keramaian isu politik? Saya mengatakan bahwa penguatan kapasitas ormas Islam di tengah keramaian isu politik akan dapat terrealisir jika ormas Islam kecil atau besar mampu mengendalikan internalnya untuk tetap berada di ranah keormasan Islamnya. Terhindar dari tersubordinasi pada kekuatan politik sekuler. Sikap tersebut jelas melanggar syariat. Khususnya upaya untuk menegakkan marwah Islam, menegakkan ajaran Islam secara kafah atau utuh, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Coba kita renungkan sebentar. Tidak ada satupun kelompok umat Islam di fase Mekah yang mendukung rezim musyrikin di zaman Nabi. Di fase Madinah bahkan lebih eksplisit bahwa semua orang Islam dan kelompok Islam bersama-sama mendukung kekuatan politik Hizbullah. Saudara perlu tahu di sana ada kekuatan politik beberapa macam di Madinah. Kekuatan ormas maksud saya, kekuatan sosial ormas, Bani ini, Bani itu, yang kemudian bergabung mendukung Hizbullah itu. Hizbullah adalah kekuatan politik Islam yang bertarung menghadapi kekuatan ghairul Islam. Dan karena dukungan kekuatan sosial Islam di Madinah yang kompak bersatu mendukung kekuatan politik Islam, Hizbullah, maka berhasillah itu umat Islam menjadi pemimpin di tatanan sosial plural. Bahkan tidak tanggung-tanggung kepala negara Madinah dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjadi pemimpin formal negeri Madinah. Dan dengan posisi sebagai kekuatan formal, sebagai pemimpin formal itulah kemudian Nabi bersama sahabat menelurkan kebijakan-kebijakan publik yang sangat syar'i, membela rakyat di Madinah itu, rakyat yang plural.
Sehingga jadilah Madinah yang semula negeri nggak ada artinya menjadi mercusuar dunia. Saudara, jadi fungsi seperti inilah yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok sosial atau ormas Islam. Yang semuanya mendukung kekuatan politik yang bervisi Islam Hizbullah. Bersaing dengan kekuatan politik yang mendukung Ghairul Islam. Arah yang benar seperti ini, sekali lagi, otomatis menjadi introspeksi ormas Islam dan sekaligus harus menjadi pekerjaan tegas, tugas mulia dari gabungan ormas Islam yang diwadahi dalam Majelis Ulama Indonesia, MUI. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saya tadi itu dieksplisitkan untuk membicarakan tentang marwah, menjaga marwah Islam dan umat Islam. Saya kira jawabannya menjadi sangat jelas. Kehormatan Islam dan umat Islam itu hanya akan terjadi jika suatu tatanan sosial plural itu dipimpin oleh orang yang berkualitas sangat tinggi terkait dengan masalah pemahaman keislamannya. Bayangkan loh, Madinah dipimpin langsung oleh Nabi. Siapa yang mengatakan itu tidak layak? Kemudian setelah Rasulullah wafat dipimpin oleh Abu Bakar. Siapa yang mengatakan Abu Bakar itu Islamnya Islam asal Islam? Kemudian setelah Abu Bakar dipimpin oleh Umar. Siapa yang mengatakan Umar itu bukan ulama, bukan pejuang Islam, bukan orang mukmin? Dalil-dalil seperti ini, prinsip seperti ini tidak disadari oleh banyak orang Islam. Dan itu yang membuat celaka mereka sendiri, orang Islam itu sendiri. Jatuhnya marwah Islam dan marwah umat Islam karena orang Islam tidak memahami dan tidak menegakkan ajaran Islam secara utuh dan kafah, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat fatal, mendukung kekuatan politik Ghairul Islam dengan imbalan yang ya tidak ada artinya lah. Ini harus dicegah, saudara. Ini harus dikoreksi sekarang. Dalilnya jelas sekali. Di Al-Quran itu sangat tegas. Kalau bicara kepemimpinan di Al-Quran, itu kepemimpinan masalah plural, sosial plural, bukan kepemimpinan internal orang Islam. Bukan kepemimpinan takmir masjid, bukan kepemimpinan ormas Islam. Tapi kepemimpinan plural, tatanan sosial plural. Kan tidak mungkin Allah menurunkan suatu firman-Nya yang mengatakan janganlah Yahudi Nasrani menjadi takmir masjid. Kan tidak mungkin. Itu pasti plural itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Itu plural. Dalam surat
Ali Imran juga. La yattakhidul mu'minuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itu plural, saudara. Dalam Al-Maidah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzuwan wa la'iban. Jangan kamu sekali-kali memilih pemimpin yang membuat agamamu menjadi mainan dan cemoohan. Itu plural, saudara. Jadi marwah Islam dan marwah umat Islam itu akan terjaga kalau kepemimpinan di tatanan sosial plural itu di tangan orang yang berkualitas mukmin. Tidak cukup asal Islam. Yang dinamakan asal Islam itu, saudara sekalian, adalah orang yang beragama Islam tapi bisa munafikun, pengkhianat, bisa zalimun, pelaku banyak dosa, pelanggar larangan Allah, atau jahilin, orang-orang Islam tetapi tidak ngerti tentang Islam. Kalau tatanan sosial plural dipimpin bukan mukmin, pastilah terancam itu marwah Islam dan marwah umat Islam. Maka saudara sekalian, tantangannya itu adalah di sini. Gitu. Saudara harus paham, di waktu Islam hanya beribadah mahdho, waktu Islam hanya bersodako, waktu Islam, umat Islam hanya berakhlak baik, tidak menyakiti orang lain. Kalau orang Islam hanya berritual, itu sudah dikerjakan oleh Nabi dan umat Islam di Mekah. Saya yakin itu nggak ada orang atau orang Islam atau kelompok Islam yang lebih baik dari kualitas umat Islam di zaman Mekahnya Nabi yang dibawa pimpinan Nabi sendiri. Tapi saudara lihat di mana marwah Islam dan umat Islam di fase Mekah itu. Rusak. Karena penguasa Mekah masih orang kafirin. Rezimnya rezim yang tidak berpihak kepada Islam. Ini saudara sekalian, jadi mari kita sebagai pribadi maupun sebagai kelompok sosial, sebagai ormas Islam, sebagai yayasan Islam, sebagai katakanlah paguyuban Islam, sudah harus mempunyai pemikiran untuk mengangkat marwah Islam dan marwah umat Islam sesuai dengan percontohan Nabi Muhammad SAW. Dan ini suatu tantangan, suatu yang tidak mudah, tapi harus dikerjakan dengan mengikuti seluruh ajaran Allah secara kafah tadi. Ingat saudara sekalian, suatu negeri, apalagi kalau negeri itu mayoritas penduduknya Muslim, dipimpin oleh orang yang bukan berkualifikasi mukmin, maka yang bersangkutan akan membuat kebijakan yang membuat ruwet Islam dan ruwet umat Islam. Dan menjauhlah itu marwah Islam dan marwah umat Islam dari negeri tersebut. Visi seperti ini pasti tidak akan dengan lancar terjadi. Pasti banyak tantangan.
Orang Islam itu kalau hanya ibadah mahdhah saja, tidak akan ada yang mengganggu, saudara. Pasti. Dan itu memang resep dari musuh Islam. Di waktu penjajahan, Sunan Nugroho itu. Di waktu Indonesia dipimpin oleh penjajah yang sangat anti-Islam. Sunan Nugroho memberikan nasihat jelas sekali. Kalau orang Islam itu, Tuan Gubernur Jenderal, kalau mau membuat kegiatan ibadah mahdhah, jangan dilarang, biarkan aja lah. Oh, itu urusan pribadi dia kok. Kalau perlu sumbanglah dengan surau, dengan masjid. Tapi kalau sudah orang Islam mau ngutik-ngutik kekuasaan, mau ngutik-ngutik kepemimpinan di dalam negeri ini, jangan diberikan kesempatan dan peluang sedikit pun. Habisin mereka sejak embrional. Dan itu yang dikerjakan oleh penguasa Belanda. Saudara sekalian, di dalam kekuasaan Belanda nggak ada itu marwah Islam dan umat Islam. Sama dengan waktu di zaman Nabi di Mekah. Karena itu marilah kita berislam tidak hanya berritual, beramal sosial, berkeluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam Islam itu sebetulnya hanya bersyariat syahsiyah dan bersyariat ailah. Nabi mengajarkan kita dengan sangat-sangat tegas harus bersyariat siasi, harus berislam politik. Bagian dari ajaran Islam itu ada syariat syahsiyah, syariat ailah, dan syariat siasi yang berupaya untuk menyelamatkan umat manusia dalam suatu tatanan sosial plural dengan pemimpin yang mukmin, dengan kebijakan publik yang sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baru tatanan sosial plural itu akan teradilkan, tersejahterakan secara merata, berkemakmuran, memperoleh kemuliaan dalam kehidupan di dunia fana ini. Itu catatan saya, dan sebaliknya sudah bisa melihat kalau suatu tatanan sosial plural dipimpin oleh orang yang salah dengan kebijakan yang salah, maka akan hancurlah itu negeri dan akan bisa porak-poranda itu negeri. Itu yang sering sekarang ini lagi banyak di saudara dengar tuh di mana, di medsos itu, istilah yang perlu diperhatikan dan mudah-mudahan satu waktu kita akan membahas ini, yaitu apa yang disebut sebagai balkanisasi Nusantara. Balkanisasi Nusantara. Menjadikan Nusantara berkeping-keping menjadi negeri-negeri kecil yang kemudian dengan enaknya negara kuasa akan mengeruk kekayaan alam dari Nusantara. Apakah kita rela Indonesia menjadi rapuh, ringkih, sehingga akhirnya menjadi terbalkanisasi oleh musuh-musuh Islam? Saya kira catatan saya demikian. Mungkin nanti dengan ada diskusi akan bisa lebih mendalam lagi buat wawasan keislaman, wawasan kepemimpinan. Karena ini terkait dengan kepemimpinan, saudara. Ini terkait dengan kepemimpinan. Selalu saya katakan, kita itu tidak bisa sekarang keluar dari fokus masalah kepemimpinan. Karena itu bagian yang sangat strategis dan vital.
Dan Islam politik adalah bicara tentang masalah kepemimpinan ini. Saya kira demikian. Monggo silakan moderator kalau ada yang berdiskusi tentang ini. Baik, terima kasih Ustadz Balansari. Ya, satu poin penting yang beliau sampaikan adalah marwah Islam dan umat Islam itu tidak akan bisa kita capai ketika kita tidak menerapkan Islam secara benar, secara kafah. Kira-kira begitu poin penting yang beliau sampaikan. Dan ya itu pun kemudian tidak cukup ketika umat Islam hanya baik secara ritual, baik secara amal sosial, hanya terbatas pada saksia dan ailah, tetapi tidak masuk dalam ranah sia-sia. Nah, itu catatan-catatan yang beliau sampaikan. Saya yakin kita bisa elaborasi pemikiran beliau semakin dalam begitu. Nah, silakan saya memberikan kesempatan pada para peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu kalau kelihatan wajahnya lebih jelas ya, Ustaz ya. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, nama saya Zaki, Pak Fuad dan juga Pak Fuad. Jadi Bekasi. Pak Pitono. Pertama-tama gini, ya. Saya sepakat dengan dari Pak sampaikan tadi bahwa memang kita ini saat ini diarahkan seperti itu. Jadi hanya beribadah secara ibadah makhluk, tapi merupakan ibadah secara keseluruhan. Tapi yang paling penting nih Pak Ustadz, yang saya pelajari gitu ya, bahwa memang di dalam demokrasi ini memang diciptakan oleh orang Zionis yang memang mereka tuh ingin menjadikan yang pintar sebagai pemimpin, tapi juga bahkan orang-orang yang tidak pintar itu menjadi pemimpin karena dia suara satu kekuatan. Nah, saat ini yang diterapkan Indonesia dengan demokrasi ini yang sebagai negara modern atau modern state, jadi terbukti saat ini kita memiliki pemimpin yang tadi Pak Alfred sampaikan tidak capable, yang tidak semestinya dia sebagai pemimpin tapi sebagai pemimpin. Tapi seperti saya sampaikan tadi juga bahwa dengan keadaan seperti ini, sikap kita sebagai seorang Muslim yang mengetahui hal ini sebagai suatu hal yang tidak tepat, itu seperti apa? Apa kita seperti orang-orang yang manut saja, atau orang yang memberikan masukan, atau orang-orang yang memberikan seperti apa yang kita lakukan sebagai Muslim yang tahu bahwa itu salah? Itu yang pertama. Yang kedua tentang farmakisme tadi, farmakisme memang tidak boleh berpolitik, karena memang mereka sebagai organisasi masyarakat. Tapi politik membutuhkan orang-orang yang ahli di dalam Islam, karena mereka butuh suara sebagai negara demokrasi. Nah itu seperti apa juga Pak Ustadz? Ya mungkin kita perlu bisa kolaborasikan sehingga Ormas tahu mereka nggak boleh terlibat dalam politik itu. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Pak moderator langsung dijawab tuh. Mas Yaki, langsung katanya beliau begitu sih. Langsung mohon Pak Ustadz, Pak moderator. Langsung saja. Soalnya jangan kalau kebanyakan yang tanya malah pertanyaannya. Ya, baik. Saya kira Pak Zaki hanya ada dua sisi yang tadi di. Silakan Pak Fuad. Jadi Pak Zaki, saya tadi kan mengatakan kok double menggema Di tempat saya bagus, Ustaz. Jadi bagus ya. Oh, di tempat saya itu menggema. Mungkin dari tempat saya. Bentar tak ceknya tak cek.
Sistem Zoom-nya lagi agak bermasalah kayaknya. Iya, makanya. Jadi oke, sudah enakan ya? Ya. Ya. Jadi ada dua sisi itu menurut saya sangat jelas bahwa ormas Islam memang hanya bergerak di bidang sosial. Tetapi bukan berarti dia tidak mempunyai misi yang terkait dengan masalah keislaman itu sendiri. Sangat fatal malah kalau dia menjadi bertentangan dengan misi dan visi Islam. Mengeblok misalnya pada kekuatan politik yang ghairul Islam. Dengan dalil apapun, dengan alasan apapun. Dan itu yang harus diwaspadai. Dan itu yang harus segera dikoreksi oleh ormas Islam itu sendiri atau oleh gabungan ormas Islam. Misalnya MUI. Kalau dua-duanya tidak bergerak, ya berantakan. Nggak ada marwah itu. Dan seperti tadi saya katakan, negeri yang mayoritasnya Muslim menjadi ringkih, rapuh, dan akan tadi itu terpecah. Balkanisasi Nusantara itu tidak mustahil terjadi. Itu saya kira itu jawaban Mas Zaki. Dan apa yang kita kerjakan? Ya tadi saya kira Mas Zaki sudah tahu sebagai pribadi. Kalau antum sebagai ormas atau LSM, please stay with Islam. Silakan tetap bersama Islam yang benar. Jangan bersama Islam yang salah. Saya kira itu catatannya. Apa saja bisa you kerjakan. Ya? Ya, Pak Ustadz. Saya kira demikian, Mas Zaki. Selamat berjuang ya. Ya. Dan memang kita sekarang memang sedang mencoba berusaha untuk membangun itu fans club Islam politik, fans club Islam politik. Saya harapkan Mas Zaki bisa menjadi anggota fans club ya Islam politik. Insya Allah. Saya kira cukup, Terima kasih Ustaz Fuad. Mas Zaki, makasih. Ya, tadi Pak Fuad juga sempat sampaikan gitu. Salah satu poin penting menjaga marwah umat Islam adalah jika tatanan sosial dipimpin oleh orang yang bagaimana caranya Pak Fuad ini agar kepemimpinan plural, tatanan sosial plural itu dipimpin oleh orang yang mukmin. Apa yang harus kita lakukan, Pak Fuad? Ya, ini masuk dari SMS atau dari WA atau apa? Atau bagaimana, Pak? Moderator kayaknya. Moderatornya yang bertanya.
Moderatornya yang Moderator ini memang Mancing kayaknya. Moderator mancing. mancing itu rupanya. Saya bilang, Mas, saya kira jadi dari catatan saya, Suaranya kita harus Papua mendalami. Suaranya masih di mute ya, oke. Sudah kedengaran? Sudah. Ya, jadi Mas, saya kira kita harus kembali kepada isi dari Islam politik. Islam politik itu mempunyai 4. Jadi kalau sholat ada 5 wajib. Kalau rumah tangga mempunyai 5 kaidah. Maka Islam politik juga punya 5 prinsip. Nomor satu, bergabunglah dengan kekuatan politik Islam. Tinggalkan politik yang non-Islam. Karena itu sendiri merupakan suatu pelanggaran terhadap tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan ditanya di akhirat nanti. Dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, dan itu di dalam Al-Quran disebut Hizbullah. Jadi bergabunglah dengan Hizbullah. Oke, yang kedua, Mas, mari bersama-sama menguatkan diri dan menguatkan kelompok dan menguatkan Hizbullah. Dan kelompok dan kekuatan Hizbullah. Yang ketiga, fokus memilih pemimpin berkualitas mukmin. Dari Hizbullah. Memilih Hizbullah. Kunci itu. Kenapa? Karena pemimpin itu kalau dia akan dikendalikan oleh partainya. Dan yang keempat, begitu menjadi pemimpin formal, harus membuat kebijakan publik yang tidak melanggar tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira 4 itu prinsip. Jadi kita tinggal sekarang ini berperan sebagai apa gitu. Ya. Kalau kita sedang menjadi berperan anggota DPR, lain dong. Kalau sedang menjadi eksekutif di level manapun, iya, tentu punya kewajiban membuat kebijakan publik yang syar'i. Kalau sebagai ormas, sebagai pribadi, maka dukunglah Hizbullah. Dukunglah Hizbullah.
Saya kira itu cukup. Nggih. Oke. Terima kasih Pak Fuad. Silakan. Silakan yang mau tanya. Ibu silakan dengan Bu siapa? Iya, Fitria Abdullah. Silakan Bu. Iya. Monggo Ibu. Kita sudah mendengarkan pemaparan sebelah kedengaran Ustaz? Saya bicara jelas? Suaranya nggak terlalu jelas, Bu. Jelas? Ya, tadi saya sudah mendengar. Bilang, sudah dengar? Ya. Lebih jelas, Bu. Silakan. Pertama, untuk menyatakan satu wacana untuk semua yang disebutkan tadi. Tentunya bagaimana mengajak desa berwisata disampaikan agenda-agendanya apa sih sebetulnya yang mau langkah-langkah apa yang sebetulnya mau kita ambil melihat kondisi negara kita sekarang ini yang Masya Allah ya sudah diambang kejatuhan walaupun secara awam kita nggak bisa melihatnya gitu tetapi sebetulnya di dalamnya ini sudah luar biasa rusaknya begitu. Jadi agenda-agenda yang penting itu semata-mata tentang masalah bagaimana umat Islam merasa seperti ini itu sudah cukup banyak lah organisasi Islam itu yang lain mengangkatnya. Tapi yang paling urgent itu bagaimana kita menyelamatkan Indonesia dari usaha-usaha untuk memecah belah
dalam seminar ini kemudian pemilik ormas tersebut tidak agenda apa saja memang perlu ditambah lagi untuk urusan Pak Fuad bisa mendengar dengan jelas tadi yang ditanyakan Bu Fitria? Pak Fuad masih di mute. Ya, ini saya kira ada suatu katakanlah kelemahan gitu ya dalam sistem sekarang ini. Kok suaranya Ibu Fitria memang nggak ketangkap itu Ibu. Nun sewu, minta maaf saya. Bagaimana kalau Nun sewu itu bisa dituliskan, dituliskan dalam WA, nanti akan saya jawab Ibu insya Allah melalui WA. Jadi saya kira Pak, mungkin ini ada error di dalam host kita, ya, sehingga tidak bisa diterima dengan baik komunikasinya. Lebih baik nanti diminta orang-orang yang mau menanyakan, menuliskan melalui WA, terus nanti akan dijawab secara WA oleh Pak Fuad. Dan saya kira ini kesulitan hostnya ini rupanya tidak bisa teratasi ini. Jadi sementara begitu dulu, terima kasih Pak Fuad. Bu Fitria, mohon maaf, ini saya jadi juga tidak bisa mendengar dengan baik suaranya Bu Fitria. Jadi putus-putus tadi. Saya cuma sempat dengar tadi mengantisipasi, tapi habis itu udah nggak kedengaran lagi gitu. Kita coba bergeser ke yang lain, barangkali suaranya yang lain bisa lebih jelas ketangkep gitu. Silakan teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Chandra, monggo. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa bersuara. Mohon maaf ini baru datang dari bawah kursi jadi agak berantakan dan tadi belum sempat menyimak semua. Cuman saya nggak tahu apakah ini keluar atau masih dalam konteks pembicaraan gitu. Hanya ada unek-unek saja, entah dia nanti akan jadi berupa sebuah pertanyaan atau hanya semacam keterangan gitu. Jadi kebetulan saya bisa bilanglah masih tolibun lah gitu. Jadi yang saya lihat di depan mata kita itu kita lihat ada semacam praktek, kalau orang komunis bilang itu diktator proletariat gitu. Jadi orang yang sedang berusaha memegang kekuasaan lalu ingin merubah secara drastis dari top gitu ke bottom gitu. Itu yang bisa saya lihat sekarang gitu. Di sisi lain saya pun melihat ada semacam umat Islam ini yang menjadi bulan-bulanan korban akibat aktivitas itu gitu. Jadi ada aktivitas dari top yang ingin merubah merubah tatanan Indonesia ini, dan umat Islam dia yang secara notabene mayoritas di sini menjadi bulan-bulanan korban dari aktivitas itu. Tetapi di sisi lain saya lihat pun umat Islam sepertinya kehilangan arah. Dia semacam orang digebukin tapi dia nggak tahu harus berbuat apa gitu. Nyari temannya yang ada bukan temannya. Dia satu warga dengan satu keluarga tapi malah memojokkan gitu. Berantem aja di situ gitu. Nah, lalu kita lihat ada juga sebagian umat Islam, contoh misalnya PKS, beliau menjadikan jalur parlemen untuk bisa berpartisipasi memasukkan dalam tanda petik kebaikan-kebaikan di dalam sistem ini gitu. Jadi semua warna yang ada yang setelah dilakukan oleh umat Islam ini kalau saya lihat semuanya sudah hadir gitu. Nah, di luar kita pun melihat ada liberalis gitu. Orang yang semuanya milik bersama, kaum berkompetitif dan lain-lain, buruk baik, jalan baik jalan buruk peduli amat gitu. Nah, semua warna itu kumpul di situ. Tapi dari kita umat Islam nggak ada kejelasan bagaimana kita bisa mematahkan orang yang mempunyai aktivitas semacam diktator proletariat tadi, orang yang abuse of power. Saya kira yang selama ini kita saksikan sekarang, Habib Rizik, FPI dan lain-lain, itu saya kira akar pokoknya yaitu ingin memaksakan saja itu dari atas gitu.
kita nyari prosedural dan lain-lain, tetap aja mereka akan, kita bermain-main di prosedural, mereka semena-mena gitu aja kurang lebih. Lalu kita bermain di hukum-hukum fikih gitu ya, di luaran tetap aja liberal liberal jalan. Jadi kalau saya pribadi itu melihat ini sebetulnya jalan apa yang bisa ditempuh. Teman-teman saya ada tuh yang bisa dibilang haluan kiri, tapi mereka jelas gitu. Oke, kita rebut dulu kekuasaan. Habis itu entah dia masih konservatif atau sekarang udah neo dan lain-lain gitu. Habis itu rubah itu. Peralat tuh orang-orang Islam. Ya, dan mereka jelas gitu. Dari atas bisa jadi begitu sampai ke akar rumput yang orang bergaul dengan saya itu jelas, oh jalannya mau ke sini. Tapi jujur aja kalau saya melihat kita ini, saya nggak jelas nih mau kemana gitu. Kita buat partai, ini sudah dilakukan oleh PKS. Kita coba dobrak sistemnya secara ini sudah pernah dilakukan juga. Nah, adakah sesuatu yang ada narasi yang bisa diturunkan gitu, yang bisa dipahami sampai ke akar rumput umat Islam, bahwa sebetulnya yang harus kita lakukan ini seperti ini loh. Tidak harus baku maksudnya, tapi secara konsepnya itu kita jelas, oh seperti ini loh. Bagaimana cara memblok si proses-proses yang secara kasat mata kita lihat semacam diktator proletariat itu kita bisa blok. Bagaimana liberalis itu kita bisa kendalikan, kurang lebih begitu. Nah ini yang jujur aja saya menyambut sekali dengan adanya Mas Syumi sebetulnya, tetapi dari bawah sini kita masih melihat agak masih buram, masih terhalang oleh awan gitu, kejelasan dari sebetulnya kita itu harusnya seperti apa gitu, umat Islam itu khususnya di tengah-tengah dinamika umat Islam. Jujur aja saya sekarang berpendapat adalah ada sebagian ormas Islam dia mengatasnamakan Islam, menggunakan isu-isu nasionalisme bukan untuk kebaikan tapi malah untuk membunuh umat Islam sendiri, saudara-saudara sendiri. Itu yang hadir di tangan kita, ini tantangan yang paling besar menurut saya. Jadi internal, bisa dibilang internal. Itu ya Pak Ustadz. Mohon maaf. Jazakallah khairan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sandra. Pak Fuad, itu katanya sebenarnya itu fakta yang sedang terjadi hari ini gitu. Ya. Bagaimana pandangan penjenengan, Pak? Ya, saya kira apa yang disampaikan itu adalah membaca suasana saat ini. Ya. Dan tadi saya sudah mencoba untuk memberikan jalan keluarnya. Jadi jalan keluarnya adalah secara personal kita sudah harus kembali kepada ajaran Islam yang utuh. Kita harus ngeblok, menguatkan kekuatan politik Islam. Jangan sampai kita terjebak menguatkan kekuatan politik non-Islam, sekuler. Dan itu kesalahan fatal personal Islam. Dan kesalahan fatal ini antara lain karena mungkin ulama, dai tidak mengajarkan Islam dengan benar gitu. Dia mengajarkan bahwa berislam cukup kalau sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, umroh, zakat, menyumbang masjid, menyumbang ini, dan saya bilang mereka melupakan Islam politiknya. Jadi secara personal saya sudah mengatakan ini harus diajarin masif, harus massal. Harus ada massal gerakan untuk mengembalikan individu Islam mendukung kekuatan Islam politik. Kekuatan partai Islam. Itu yang nomor satu. Nomor dua, partai Islamnya sendiri harus diperbaiki. Jangan partai Islam itu hanya namanya partai Islam. Asasnya partai Islam. Tapi visinya sama sekali tidak menyentuh kejayaan Islam, tidak menyentuh. Mereka sekedar mau kalau sudah menjadi mendapatkan ini, mendapatkan itu, yang tidak signifikan dilihat dari sudut perjuangan Islam. Dan itu banyak itu. Jadi benahilah partai Islam. Nah, partai Islam ini dengan membenahi diri artinya dia harus keluar dari jaringan partai sekuler.
Jangan sampai berafiliasi dengan partai sekuler mendukung kepemimpinan tokoh sekuler. Itu kunci itu. Dan itu kesalahan fatal. Ya kan? Nah, yang ketiga, kelompok Islam yang mungkin yang besar, ya kalau yang kecil nggak usah. Yang besar, ini harus dibersihkan dari anasir-anasir yang membangkang. Anasir yang kemudian dia malah menguatkan kekuatan politik anti-Islam. Dibersihin, dibenahin itu ormas Islam seperti itu. Oleh apa? Oleh ormas Islam itu sendiri. Atau oleh gabungan organisasi Islam. Waktu saya ceramah itu, ada yang bertanya gini, kalau ada ormas Islam yang bangkang seperti itu, Pak, dan ini bukan organnya, tapi bahkan ormasnya misalnya, terus diapakan enaknya? Apa tidak dijewer saja? Nah, gitu. Saya jawab, mereka itu tidak punya telinga. Gimana kita jewer? Ya, coba kalau sudah seperti itu dilakukan upaya-upaya yang bersifat sosial juga. Mereka akan merasakan loh, kalau ada sanksi sosial kepada ormas sosial itu, akan merasakan itu. Nah, dengan begitu maka akan kita membenahi itu, membersihkan itu ormas Islam yang salah jalan. Nah, saya kira ketiga hal itu kemudian harus ada tadi itu, menampung sebagai wadah yang menjadi jagoan umat Islam. Nah, itu partai Islam ideologis. Jadi Mas Chandra, harus ada partai Islam ideologis. Dan partai Islam ideologis inilah yang kemudian boleh satu, boleh dua, tapi memberikan visi yang jelas. Targetnya itu adalah supaya kekuasaan tidak di tangan orang yang salah. Terakhir yang mungkin termasuk tidak mudah ini, bagaimana kalau menghadapi fenomena yang sedang terjadi? Ini merupakan menurut saya permasalahan, saya kira hanya fenomena sesaat ini. Insya Allah ada fenomena sesaat. Fenomena ini bisa berubah kalau ada interaksi yang bagus dari umat Islam tadi. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh fenomena sesaat. Ya, fokuslah kepada cara berpikir yang sistematik, struktural, dan memiliki visi ke depan. Yang seperti yang dilakukan Rasulullah dari Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah, dan kemudian menjadi sukses. Membawa negerinya menjadi negeri yang luar biasa. Saya mimpi bagaimana Indonesia menjadi negeri yang luar biasa. Ya, tidak malah terbalkanisasi. Seperti yang isu yang sekarang rada menyentak gitu. Saya kira begitu Mas Andra ya. Ya. Sudah zuhur nih Mas. Terima kasih Pak Fuad dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kebersamaan kita selama 1 jam kurang lebih satu wacana dan perspektif kita, sehingga tentu ke depan kita bisa melakukan langkah-langkah yang jauh lebih konkret, yang bagaimana kemudian berujung pada meningkatnya marwah Islam dan umat Islam di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Allah ridho. Kita tutup majelis ini dengan hamdalah dan hafratul majelis. Alhamdulillah, subhanallah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Izin live. Izin live juga.